Shalom saudara, selamat siang kembali. Kesempatan pada siang hari ini kita selidiki firman Tuhan, saudaraku, tentang menghinakan kemurahan Tuhan. Saudara, kalau sampai hari ini di tempat saudara berada saat ini, kita bergumul, berdoa, saudaraku, kita menantikan berakhirnya saudaraku COVID-19, Corona ini, saudaraku, ini satu kemurahan Tuhan. Sebab itu kita harus sadar, ini kemurahan yang diberikan Tuhan bagi orang-orang percaya ataupun orang yang belum percaya. Saya akan bacakan ayat yang tidak asing bagi kita, yaitu Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudaraku, maksud kemurahan Allah menuntun kepada pertobatan. Saudara-saudara, oleh karena itu, kalau manusia masih mendapat kemurahan, artinya kesempatan untuk hidup, mungkin dia seorang yang tidak bertobat, mungkin dia seorang yang jahat sekalipun, terkadang masih bisa menikmati umur yang cukup lama, saudara. Saul itu hidupnya penuh kedengkian, penuh kebencian, saudaraku. Tapi jadi raja 40 tahun, saudara. Coba, 40 tahun. Sebab itu tidak menjadi ukuran. Selama dia masih hidup, selama dia masih bisa bernafas, itu artinya masih dalam kemurahan Tuhan. Saudaraku, Tuhan bilang, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Saudara, kemurahan Allah itu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup, saudara. Lebih dari hidup. Berapa orang jahat malah diberkati, malah hartanya banyak. Saudara-saudara, terkadang untuk Tuhan tidak berani berkorban. Untuk Tuhan mereka mencintai hartanya, mencintai kekayaannya. Sebab saudaraku, mereka tidak sadar bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kita diberi kemurahan dengan satu tujuan, saudara, dengan satu maksud, yaitu menuntun kepada pertobatan. Berapa orang anggap hidup ini ya sudah, ini alami kok. Saya bangun tidur ya seperti ini, besok jalan lagi sampai setahun, saudaraku 2 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tapi ingat, ada batas. Kalau kemurahan itu selesai, kalau kemurahan itu berakhir, saudaraku, maka yang ada adalah kekerasan Allah. Dalam Roma 11 ayat 22, perhatikan kemurahan dan kekerasannya atas orang yang bertobat. Itulah kemurahan Tuhan. Kalau orang bertobat, saudara, hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Dia tidak mensia-siakan, saudara. Saul yang sebelumnya bernama Saulus, saudara, Rasul Paulus, itu orang yang berdosa, orang jahat, saudara, orang jahat, saudara. Tapi satu kali dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Saul, Saul, why are you persecuting me, Saul? Who are you? I am Jesus, whom you are persecuting. Get up, enter the city of Damascus. You will be told what you are to do. Brothers,
I wish to introduce a friend of mine who has something he wants to say. My name is Saul of Tarsus. How dare you bring him here? The devil himself! The high priest of the temple in Jerusalem gave me the power to arrest all followers of Jesus who are in Damascus. Here are the orders. That was before Jesus appeared to me on the road coming here. Before I understood that he is the Son of God. Before I believed that he is the Messiah. Before I knew that he was raised from the dead and ascended into heaven. Before I was baptized. Bertobat, dia berubah menjadi rasul yang indah. Dia tidak mensia-siakan kemurahan Tuhan. Saudaraku, mulai saat itu dia berubah. Jalurnya berubah. Kalau tadi menuju utara, berubah ke selatan. Menurut perintah Tuhan, orang seperti ini termasuk orang yang tidak mensia-siakan kemurahan Tuhan. Saudaraku, di dalam akhir hidupnya, Paulus menulis kepada Timotius, 2 Timotius 4 ayat saudaraku 6, 7, 8, itu dia berkata, ajalku sudah dekat, ajalku sudah sampai, tapi mahkota kemuliaan diberikan kepadaku. Luar biasa. Orang yang tidak membuang kesempatan. Kalau hari ini saudara jalan dengan Tuhan, kalau minggu lalu saudara masih tetap jalan dengan Tuhan, tahun lalu masih lekat dengan Tuhan, bersyukurlah engkau, beruntunglah engkau. Saudara-saudara, kita tidak mempermainkan kemurahan Tuhan. Banyak orang tidak sadar. Sadarnya sesudah di alam maut, di alam bersah. Saudaraku, nanti satu kali kalau orang sudah di ruang ICU, baru dia tahu apa artinya. Berapa orang korban, saudaraku, virus ya COVID-19 ini, saudaraku, yang meninggal bahkan di luar negeri, di beberapa negara seperti Amerika, itu mencapai luar biasa jumlahnya. Saudaraku, mereka pikir sia-sia. Buat apa punya rumah 1 hektar? Buat apa punya emas? Oh, kadang-kadang pakai gelang aja, gelang yang 2 kilo emas. Waduh, untuk apa? Saudaraku, ditinggal semua. Pengkhotbah 5:14, segenggam tangan pun tidak bisa dibawa. Tapi perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan. Hidup ini ada sambungan, dan sambungan ini yang sering tidak disadari manusia. Saudaraku, dia pikir pokoknya dia sehat, dia bisa makan enak, jalan-jalan, sukacita, wah sudah senang. Padahal lupa, harus ada pertanggungan jawab. Saudaraku, maukah engkau, saudara, maksud kemurahan Allah menuntun pada pertobatan? Berapa yang belum mau ditunggu sama Tuhan? Sudah diberi kesempatan, diberkati, kadang-kadang diajar, saudara, sering kali diajar lewat penyakit. Berapa yang sesudah sakit, rasanya hartanya sudah ada gunanya, ilmunya sudah ada gunanya, gelar-gelarnya sudah tidak ada perlunya, saudara. Yang penting dia bisa sembuh, yang penting dia bisa sehat. Karena itu kalau sehat, bersyukurlah. Berapa orang makan tempe penyet, bersungut-sungut. Aku tiap hari makan tempe penyet, hidungku sampai penyet. Saudaraku, jangan, bangun. Saudaraku, enak mana tempe penyet dengan infus di rumah sakit. Tetap bersuka cita. Haleluya. Hidup ini sementara, sampai kubur habis. Sampai kubur habis. Biarpun bintang film yang begitu cantik, begitu tampan, kalau sudah namanya jadi almarhum atau almarhumah, mengerikan, saudara. Orang suruh tidur di sebelahnya saja tidak kira mau.
mungkin bintang film paling cantik. Saudaraku, sia-sia engkau hinakan kemurahan Allah yang menuntun pada pertobatan. Karena itu bertobat itu langkah kesempatan emas dari kita yang masih hidup saat ini. Orang yang bertobat, dia pindah dari dalam neraka kepada sorga. Yohanes 5:24, saudara. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Maksud kemurahan Allah menuntun kepada pertobatan. Berapa orang tidak pusing. Nanti urusan belakang. Itu orang mabuk, saudara. Orang yang mabuk anggur, dia tidak sadar lagi. Dia terus melasatkan. Dan akhirnya, saudaraku, ikatan rokok, ikatan narkoba, ikatan minuman keras. Berapa orang tidak bisa lepas? Sebab apa? Saudara, dia tidak sadar. Matanya dibutakan oleh iblis. Padahal 2 Korintus 4 ayat 4 berkata, saudara dibutakan. Matanya tidak bisa melihat keselamatan yang kekal. Sebab itu hari ini, jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Jangan sia-siakan kemurahan Allah. Kita berdoa bersama-sama. Saat ini saya mendapat kemurahan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Saya pakai sudah kesempatan siang hari ini untuk bersama-sama, saudaraku, melayani Tuhan. Bersama-sama berdoa. Kalau sudah habis waktunya, kita tinggal menikmati apa yang kita tabur. Saudara saat ini yang ada kesempatan menabur juga perkara-perkara jasmani. Tabur, saudara, beri kepada Tuhan. Maka saudara akan diberkati. Saya akan berdoa buat saudara yang ada masalah persoalan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu saat ini. Saya berdoa buat saudara Bapa. Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada sore hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Engkau tahu Kau memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati tangan-tangan ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu, GTI, para pemirsa, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati sampai lebih dari 40 Tuhan. Kami tetap lakukan untuk Tuhan. Demi nama Yesus. Sebab itu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai acara selanjutnya kita tetap ketemu lagi. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.